Baik, selamat malam. Hari ini Bu Ati akan menyampaikan terkait dengan materi yang sebetulnya ini menjadi pengganti pada pertemuan kelima ya. Nah, di dalam standar kompetensi nanti ada hal yang perlu kalian ketahui, yaitu bagaimana membedakan paragraf dan kumpulan kalimat, kemudian menjelaskan syarat paragraf yang baik, lalu menulis paragraf dengan memperhatikan letak pikiran utama sebuah paragraf. Mengapa ini perlu diberikan kepada kalian? Bahwa menulis itu pasti akan sangat berkaitan, ya, khususnya untuk bahasa Indonesia. Bahwa ketika nanti kalian menulis sebuah karya ilmiah, ya, ini tidak akan lepas. Anda menulis skripsi, Anda menulis makalah, Anda menulis berbagai macam tugas-tugas yang tentu ini tidak akan lepas di situ. Nah, ketika kalian menulis sebuah tugas ya, ini tentu juga dalam bentuk paragraf seperti itu. Nah, untuk itu kalian harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi esensi paragraf itu. Kemudian apa yang menjadi syarat sehingga paragraf itu dikatakan menjadi paragraf yang baik. Nah, nantinya Anda bagaimana bisa menulis paragraf yang baik? Yang tentu ini sesuai dengan disiplin ilmu ya. Kalau misalnya di Anda berarti kaitannya dengan teknik sipil, ya ini berkaitan dengan bidang-bidang. Tetapi meskipun bidangnya di teknik sipil, tetapi esensi di dalam tata tulis karya ilmiah atau tata tulis dari paragraf yang baik ini tidak bisa kita lepaskan. Nah, apa sebetulnya yang menjadi pengertian dari paragraf itu? Coba, mungkin ada yang tahu ya paragraf itu apa? Oke, Bu Ati akan menjelaskan bahwa paragraf itu secara pengetahuan, tentu Anda tidak asing bahwa ini adalah dalam bentuk satu. Kemudian biasanya ada yang menjorok atau bisa kita sebut dengan alinea. Esensi paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas apa? Ya, kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Artinya, paragraf ini adalah lebih dari satu. Lebih dari satu kalimat yang saling berhubungan secara padu. Artinya, ini bukan kemudian satu dengan yang lain saling tidak sejalan begitu ya. Tetapi kalimat satu dengan kalimat lain ini saling berhubungan. Maksudnya berarti secara padu. Secara padu mendukung satu kesatuan pikiran. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ini saling mendukung. Yang dapat membentuk sebuah pikiran utama. Nah, pikiran utama inilah yang kemudian akan mewakili pada pemahaman pembahasan paragraf itu menyampaikan tentang apa. Maka di dalam satu paragraf biasanya ada satu pikiran utama yang menjelaskan, katakanlah di dalam teknik sipil berarti menjelaskan bagaimana pengembangan sebuah desain rumah misalnya, atau desain rumah dan toko. Nah, di situ pasti pikiran utamanya tidak akan lepas di situ. Meskipun nanti
ada kalimat-kalimat yang menjadi kalimat utama. Kalimat utama. Ada yang kemudian menjadi kalimat penjelas. Maksudnya bahwa di dalam sebuah paragraf itu terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Tetapi ada satu pikiran utama. Nah, di dalam kalimat utama dan kalimat penjelas itu, di sini, itu pasti saling berhubungan, nyambung. Tidak mungkin membahas masalah desain rumah atau desain rumah dan toko, ya, di situ kemudian hanya dijelaskan di paragraf awal, lalu di paragraf berikutnya tidak ada sambungannya, tidak. Ini saling berhubungan, padu itu ya berarti padan ya, ada korelasi. Nah, korelasi ini sangat penting di dalam sebuah tulisan. Ketika nanti Anda menulis baik itu makalah, baik itu esai, baik itu skripsi sekalipun, Anda tidak bisa menulis dengan bagian yang sendiri-sendiri, tidak. Secara sistematika itu harus padu. Yang nanti bisa mendukung satu dengan kalimat yang lain. Nah, inilah yang disebut paragraf. Ya. Buatnya hanya mengulas karena sebetulnya paragraf ini sudah Anda temui ketika masih di sekolah menengah, bahkan langsung praktik. Bahkan ada teks di situ, kemudian Anda diminta inti dari paragraf itu apa, misalnya disuruh membuat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf itu, misalnya. Banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami. Tetapi ini bukan sekadar memahami ya, tetapi bagaimana Anda bisa mengimplementasikan, bisa menuliskan misalnya. Ketika diminta untuk menulis ya berarti Anda betul-betul bisa mempraktikkan bahwasannya oh seperti ini ya yang namanya paragraf itu. Nah, itu harapannya ya. Nanti ketika Anda ada praktik menulis, nah ini perlu diimplementasikan. Kemudian yang sudah disampaikan Bu Wati di awal, bahwa ketika Anda memahami sebuah paragraf, Anda nanti bisa mengimplementasikan, ini juga tidak boleh lepas, yaitu bagaimana syarat paragraf yang baik. Mengapa perlu dipahami? Ya, karena ketika kita memahami syarat paragraf yang baik, lalu Anda mengimplementasikan, ini juga akan sangat berpengaruh pada tulisan Anda nantinya. Jadi yang pertama adalah kesatuan. Paragraf yang baik ini tentu memiliki penciri ya, atau memiliki syarat yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesatuan di situ memiliki satu pikiran utama. Yang tadi sudah buat disampaikan sebetulnya ya, bahwa pada saat ada paragraf, maka di dalam satu paragraf ini satu pikiran utama. Meskipun nanti di dalam para pikiran utama itu ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, yang kedua, ini kepaduan tadi sesuai dengan pengertian paragraf bahwa harus padu. Maka di dalam paragraf yang baik juga harus memiliki
Kepaduan. Maksudnya kepaduan adalah ada hubungan antar unsur. Kompak. Namanya kompak itu kan berarti seiring sejalan ya. Baik secara semantik. Semantik ini berarti berkaitan dengan makna. Maupun struktur. Ya, biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan terkenal gramatikal. Mungkin Anda tanpa menyadari bahwa disinilah yang sering kali menjadi penyebab pada kesulitan. Karena struktur yang berbeda akan berpengaruh kepada makna yang berbeda. Jadi contoh misalnya, kata menikah, menikahkan, dinikahi. Ini sudah berbeda-beda ini maknanya. Padahal kata aslinya ya hanya nikah. Tapi ketika sudah berubah, karena ada struktur gramatikal, ini akan berpengaruh kepada makna. Apa yang terjadi ketika kata nikah itu? Maknanya apa? Apa yang akan menjadi pembedanya ketika strukturnya itu berganti menjadi menikahkan, berganti menjadi dinikahi? Apa maknanya? Tentu ini akan berbeda. Nah, maka kepaduan inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian khusus ketika kita akan menulis sebuah paragraf. Jangan sampai kita hanya menulis sebuah paragraf-paragraf saja tanpa kita tahu bahwa oh sebetulnya ada hubungan kok antara satu dengan yang lain, itu harus berkaitan begitu. Kita tidak bisa memecah ataupun memisahkan atau menganggap sama misalnya. Oh, ini karena kata ini ya, nikah, menikahkan ya, itu mungkin seperti di bahasa Inggris ya, tanpa kita sadari bahwa bagaimana teach ya, mengajar, teaching ya. Kemudian ada teacher. Ini ternyata sudah berbeda-beda ya. Nah, inilah yang kemudian di dalam bahasa Indonesia sebetulnya hampir mirip, tetapi karena di bahasa Indonesia itu lebih ke imbuhan ya. Lalu ada kecukupan isi. Kecukupan isi di sini maksudnya adalah di dalam paragraf antar satu dengan yang lain, ya, maksudnya kalimat satu dengan kalimat lain di sini, ini harus cukup isinya. Jangan sampai satu paragraf ini hanya mengulas hal-hal yang sebetulnya itu tidak penting misalnya. Atau justru malah menulis semua penting. Apakah itu tidak diperbolehkan, Bu? Ya tentu akan bingung. Pikiran utamanya apa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam paragraf itu harus mengandung satu pikiran utama. Kemudian ada kalimat utama dan kalimat penjelas untuk menjelaskannya. Maka jangan sampai di dalam paragraf itu semua kalimat utama atau di dalam paragraf itu semua kalimat penjelas. Tentu ini akan tidak sesuai. Nah, itulah yang disebut kecukupan isi. Lalu berikutnya adalah kecukupan isi itu juga harus secara tuntas dibahas. Jadi di dalam satu pikiran utama itu tidak boleh hanya menyampaikan di awal saja tanpa ada penjelasan, kalimat penjelas itu. Maka harus
tuntaskan, harus dibahas. Bagaimana satu paragraf itu harus menjelaskan secara lengkap, secara tuntas ya, baik itu pikiran utama maupun kemudian pikiran kalimat penjelasnya. Termasuk bahwa di dalam paragraf itu minimal 3 kalimat. Ya, ini minimal. Artinya di dalam satu paragraf seperti ini, kalian harus menulis minimal 3 kalimat. Kalau hanya 1 kalimat, meskipun kalimatnya panjang dan membentuk paragraf seperti ini, tapi hanya koma-koma, ya, atau diberi tanda penghubung konjungsinya di mana, ya, atau dengan konjungsi lain, tetapi itu dalam 1 kalimat, maka itu belum bisa disebut paragraf. Baru disebut sebagai kalimat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Syarat paragraf yang baik. Ya, berarti ini nanti sudah mulai ke praktik ya, ke jenis-jenis paragraf yang saya meminta nanti menjadi latihan ketika Anda menulis paragraf narasi, deskripsi, dan pertemuan yang minggu lalu adalah argumentasi. Nah, yang pertama, di dalam paragraf yang ingin buat disampaikan narasi dan deskripsi ya. Sebentar saya ganti PPT-nya dulu. Sebentar ya. Paragraf. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti bisa untuk silakan bertanya. Kemudian nanti bisa didiskusikan bersama. Bukan. Proses menulis, oke. Ya. Ya, ini proses menulis. Saya akan menampilkan file. Bisa ya. Sebentar. Ya, jadi terlihat ya. Baik, untuk yang pertama, ketika tadi sudah paragraf dan kemudian syarat paragraf yang baik. Nah, di dalam paragraf ini yang ingin buat disampaikan sebetulnya di awal adalah tentang paragraf narasi. Mengapa ini perlu? Karena di dalam paragraf narasi ini Anda akan dapat berlatih menulis sebuah paragraf yang runtut. Runtut itu kronologis. Ya. Yang sebetulnya ini akan melatih kalian
bagaimana menulis secara urut, ya, secara alurnya itu betul-betul harus sesuai. Nah, sesuai dengan penjelasan bahwa nama dari karangan narasi adalah sebetulnya cerita. Narasi ini adalah cerita. Cerita yang seperti apa? Mungkin kalau dari Anda ada yang suka membaca novel, membaca cerpen, ya, atau cerita-cerita yang lain, tentu Anda tidak asing dengan yang namanya narasi. Karena narasi ini bisa dikatakan chronicle of, ya, kronologi. Kronologinya bagaimana misalnya? Oh, ada pencurian. Kemudian kronologi misalnya ada tsunami misalnya. Itu tetap pasti ada ceritanya. Nah, maksudnya apa? Bahwa di dalam narasi itu menjadi sebuah bentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang dialami pelaku secara kronologis. Jadi betul-betul ini adalah pengalaman. Kata lain boleh pengalaman. Siapa yang mengalami? Ya, pencerita atau pelaku. Maka ada yang mengatakan bahwa di dalam cerita ini ada dua, dia sebagai orang pertama yang menceritakan, yang biasanya menggunakan kata aku, ya, saya. Berarti betul-betul dia menceritakan tentang dirinya. Anda menceritakan awal pertama Anda masuk Unika, itu sebuah kronologi perjalanan yang Anda alami secara kronologisnya seperti apa. Mulai dari Anda mendaftar misalnya, kemudian Anda ikut ospek, ya. Bahkan kalau misalnya yang semester 1 baru masuk sudah berapa bulan, ya, harus COVID, ya, itu betul-betul yang memang perlu dialami gitu. Kalau yang semester 3 masih ada 1 semester, ya, bertemu. Tapi ternyata kemudian Maret kan sudah mulai daring. Tapi yang semester 1 kemarin bulan Agustus masuk, itu kan betul-betul belum tahu kampusnya seperti apa. Ya. Itu bisa diceritakan. Bagaimana Anda harus mengikuti tes dengan secara daring misalnya. Atau mungkin sekarang harus kuliah daring. Nah, itu bisa diceritakan. Menggunakan orang pertama. Ya, kita menceritakan diri kita. Kemudian ada yang menggunakan orang ketiga. Dengan kata lain, ya kita menceritakan orang lain. Dia, mereka. Nah, ketika kita menceritakan orang lain itu, kita punya dua peran. Yang pertama, kita menceritakan atau kita itu sebagai orang yang bisa bercerita secara terbatas. Maksudnya kita menceritakan hal-hal yang kita ketahui secara indera. Ya. Kita menceritakan dia siapa? Dia seorang laki-laki, berbaju biru, kemudian berambut pendek, berkulit hitam, misalnya. Itu kita ceritakan, yang bisa dilihat. Nah, otomatis ketika kita menceritakan itu, ya kita hanya fokus kepada physically atau sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Misalnya dia menangis, dia tertawa, dia lemas, dia sakit, itu semua bisa dilihat.
Itu pun masih kategori terbatas. Tetapi ada yang kemudian orang ketiga itu serba tahu. Kita menjadi pencerita untuk orang ketiga serba tahu. Maksudnya adalah kita menceritakan hal-hal yang sampai di dalam pikirannya, hatinya, mimpinya, itu kita tahu. Ya seolah-olah ya kita betul-betul menjadi Tuhan untuk mereka. Ya. Karena kita betul-betul tahu. Kita mau apapun, ya itu terserah kita. Kita mau menceritakan tentang dia seperti apa ya sah-sah saja. Karena kita betul-betul tahu secara keseluruhan dirinya. Maka kalau Anda tidak sengaja misalnya membaca sebuah cerita yang dia akhirnya tertidur pulas. Dalam mimpinya dia bertemu dengan kekasihnya misalnya. Nah, itu berarti kita posisinya adalah menceritakan dia orang ketiga, tetapi kita serba tahu karena bahkan dalam mimpinya pun kita masuk atau kita tahu. Hatinya ingin berkata bahwa sebetulnya dia ingin segera kuliah di kelas, tidak secara daring. Dia sudah merindukan masa-masa itu. Dia ingin pergi ke Semarang misalnya. Itu berarti betul-betul yang serba tahu. Nah, inilah yang disebut sebagai narasi. Ya, bagaimana kita memberikan atau menyajikan serangkaian peristiwa yang dialami pelaku secara kronologis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi informasi, wawasan, pengetahuan melalui cerita dan memberikan pengalaman, khususnya pengalaman estetis atau yang berkaitan dengan keindahan kepada pembaca. Jadi, dalam penulisan paragraf narasi ini akan sangat betul-betul memberikan informasi yang luar biasa kepada pembaca, sehingga dia akan tahu apa yang sebetulnya sedang diceritakan itu. Nah, kaitannya nanti dengan skripsi, nah ini biasanya disampaikan di bab 4. Ya. Misalnya ada pembahasan ketika mau meneliti ceritanya, alur penelitiannya, tempatnya, bagaimana Anda menceritakan mengambil data. Nah, ini bagian dari narasi. Meskipun sebetulnya narasi ini bukan karya ilmiah yang memang membutuhkan sebuah data. Ya. Ini lebih biasanya narasi ini untuk yang estetis atau yang berkaitan dengan kesusastraan. Itu berkaitan dengan narasi ya. Nah, di dalam narasi itu adalah memiliki penciri bahwa narasi itu lebih kepada penceritaan, tadi sudah Bu Hati sampaikan, ya, penuturan, termasuk ada 5W1H. What, when, who, where, lalu why, dan how. Ya, ini tidak boleh lupa karena dia betul-betul menceritakan, sedang bercerita. Ya. Dan yang terpenting adalah ada kronologisnya. Alurnya. Kalau di dalam sastra itu biasanya ada yang pertama itu pengenalan. Kenalan dulu kan? Pada suatu hari di tempat yang panas, terik, hiduplah seorang. Itu pengenalan dulu, pengenalan setting, pengenalan tokoh, seperti itu.
Kemudian biasanya setelah pengenalan itu mulai ada konflik. Tiba-tiba datanglah temannya yang awalnya baik. Nah, itu konflik. Jadi setelah pengenalan biasanya muncul konflik. Nah, ketika konflik, ini mulai adanya yang namanya komplikasi. Maksudnya apa? Ya, namanya komplikasi. Kalau penyakit komplikasi itu kan berarti lebih dari satu penyakit ya. Nah, komplikasi sama, berarti lebih dari satu konflik. Ibarat benang itu ya makin jundet, makin sulit untuk kita tarik mana ujung dan mana pangkalnya. Lalu setelah komplikasi, ini pasti ada yang namanya klimaks. Di mana ada puncak dari sebuah permasalahan itu. Ya. Misalnya perang, misalnya kalau dalam sebuah cerita yang kolosal ya, atau misalnya sesuatu yang memang harus diketahui, kemudian menjadi titik klimaks ya, artinya titik puncak dari sebuah konflik yang terjadi. Ya. Banyak hal, bergantung mana yang akan diinginkan gitu. Nah, biasanya kemudian setelah klimaks ini ya mulai anti klimaks. Anti klimaks. Jadi setelah adanya titik klimaks biasanya cerita itu yang mulai turun, ya, mulai anti klimaks. Kemudian ada yang namanya nomor 6 itu titik terang. Maksudnya titik terang itu ya mulai ada solusi. Ya. Jadi mulai ada cahaya. Seperti perjalanan ya, kalau di dalam gua itu berarti mulai ada cahaya. Bahwa ada jalan keluar gitu. Nah ini baru titik keluar. Baru yang ketujuh adalah selesaian. Ya bergantung di dalam cerita itu, apakah selesaian itu akan dibuat happy ending atau sad ending. Ya bergantung, itulah yang kita sebagai penulis ya bergantung kita. Maka di dalam cerita-cerita novel, cerita cerpen begitu ya, film ya, sinetron, itu penulis skenario itu yang paling juara karena dia yang memang bisa memutuskan mau seperti apa. Suka-suka dia mau tokoh utamanya itu dimatikan misalnya. Nah, itu berarti nanti sad ending. Setelah mengalami berbagai kejadian, tokoh utamanya itu meninggal misalnya. Atau tokoh utamanya itu hidup bahagia. Ya, antagonisnya yang meninggal misalnya. Itu berarti perjalanannya mau dibuat happy ending. Tapi intinya adalah 7 langkah itu, 7 poin itu yang memang harus dipahami bahwasanya ada kronologis atau aturan di dalam alur sebuah cerita. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana langkah-langkah menulis narasi. Tadi sudah buat disampaikan, ada 5W1H, kemudian 7 hal yang harus kalian perhatikan, bahwasanya di dalam narasi itu mulai dari pengenalan sampai keselesaian. Nah, sekarang mulai ke langkah-langkah menulis narasinya. Menulis narasi ya, ini menentukan tema dan amanat. Lalu menetapkan sasaran atau pembacanya. Siapa? Siapa yang akan membaca? Oh, dia mahasiswa. Oh, dia itu masih anak-anak. Jadi kita betul-betul harus tahu. Termasuk menetapkan peristiwanya. Yang menjadi peristiwa utama apa?
Nah, nanti kita buat dengan skema alur tadi. Jadi di sini adalah klimaksnya. Termasuk membagi peristiwa utama di sini awal, perkembangan, akhir misalnya. Menguraikan secara detail peristiwa utamanya, prosesnya ini, sampai kepada tokoh. Siapa yang akan kita buat tokoh itu? Boleh nggak, Bu, kalau tokohnya itu hanya satu? Boleh. Menceritakan satu tokoh saja 50 halaman bisa. Nih. Perwatakan, nah ini tidak boleh lepas. Ini tokoh dan perwatakan ini satu kesatuan karena manusia tidak akan lepas dari perwatakan. Ya, Anda mau membuat tokoh aku loh gitu. Wataknya apa? Misalnya keras kepala, misalnya, atau mungkin baik hati. Ya. Terserah. Ya. Itu nanti bisa Anda buat seperti itu. Kemudian latar dan sudut pandangnya. Latar berarti tempat ya. Setting, ya, setting ini latar, kemudian bisa waktunya kapan, termasuk suasananya. Oh, saya ingin membuat tokoh aku ini dengan suasana yang sedih misalnya, atau dengan suasana yang heboh, yang bahagia gitu, tidak masalah. Termasuk sudut pandang yang tadi sudah disampaikan Bu Ati, baik itu menjadi orang pertama maupun menjadi orang ketiga. Itu untuk langkah-langkah menulis narasi ya. Nanti bisa kita uji cobakan. Kalian bisa menyusun langkah menulis narasi seperti apa. Ya. Nanti untuk karangan deskripsi berarti akan saya sampaikan di video yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak, berarti untuk pertemuan yang ini bisa kita akhiri. Bu Ati akan membuatkan untuk yang materi deskripsi dan argumentasi besok ya. Yang sekarang saya akan mengirimkan terlebih dahulu kepada Anda. Baik, itu terima kasih untuk pertemuan hari ini dan mudah-mudahan ini bisa kalian jadikan sebagai sebuah pengganti dari pertemuan yang lalu karena ada miskomunikasi dan sinyal ya ternyata yang memang belum sesuai. Baik, itu saja dari Bu Ati. Terima kasih dan untuk rekaman besok akan saya kirimkan yang kedua. Selamat malam dan sampai jumpa.